الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجل علي. بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة istisqa. Jadi salah satu salat yang disepakati ulama dianjurkan, disunahkan, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah selepas dua sholat Aid, dua sholat gerhana, yaitu sholat istisqa. Sholat minta hujan, ia sunnatun indal hajati. Sholat istisqa hukumnya sunnah ketika hajat. Hajat itu maksudnya apa? Memang sama sekali tidak ada hujan, atau ada hujan tetapi tidak mencukupi. Dan istisqa ini disunahkan bukan hanya karena di daerah kita kurang air. Lebih dari itu, maknanya lebih luas daripada itu. Jadi seumpama sholat istisqa itu, seumpama kondisi yang kurang hujan atau tidak ada hujan itu ada di daerah lain, umpamanya di daerah Jawa Tengah, ada di daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat, ini ada satu kota yang di situ kekurangan air. Maka ini daerah-daerah sekitarnya, daerah-daerah lain disunahkan istisqa, memohon kepada Allah supaya Allah turunkan hujan kepada penduduk tersebut. Karena orang beriman ini kal jasadil wahid. Satu ada masalah, disunahkan bagi yang lain untuk mendoakan. Sebagaimana kunut nazilah. Kunut nazilah ini tidak hanya disunahkan, dianjurkan kepada orang yang memang sedang diserang oleh orang-orang kafir, tapi disunahkan untuk semua umat Islam. Sebagaimana yang sekarang terjadi, saudara-saudara kita di Palestina diserang, maka umat Islam di seluruh dunia dianjurkan kunut nazilah. Jadi seperti itu takdirnya. Makanya ini walaupun zahirnya salat istisqa ini aslinya dianjurkan kepada satu masyarakat, satu desa, satu kota, satu daerah yang kekurangan hujan, tetapi bitorikil qiyas juga dianjurkan bagi daerah-daerah lain yang daerahnya sebetulnya cukup, disunahkan istisqa, mendoakan saudara-saudara muslim di daerah yang memang di situ kekurangan hujan. Wa ya sunnatun indal hajati wa tu'adu saniyan wa salisan ilam yusqa. Jadi kalau ternyata sudah sholat istisqa, belum datang hujan, belum dikasih hujan oleh Allah Ta'ala, disunahkan diulangi 2 kali, 3 kali. Ilam yusqa, kalau selepas sholat juga belum datang hujan, mereka belum dikasih hujan oleh Allah Ta'ala,
Fa in ta'ahabu lis-salati fasuku qablaha. Kemudian kalau ada kejadian mereka sudah siap-siap salat istisqa, lah tiba-tiba fasuku qablaha. Mereka sudah dikasih hujan oleh Allah sebelum mengerjakan salat, ijtama'u maka tetap disunahkan berkumpul. Li syukri wa du'a wa yusalluna ala sahih. Jadi baru mau kumpul ke lapangan, sebelum sholat ternyata sudah turun hujan. Maka tetap dianjurkan berkumpul untuk mensyukuri nikmat Allah yaitu hujan dan berdoa kepada Allah supaya Allah barokahi hujan yang ada. Allah kasih barokah dan juga tetap sholat istisqa sebagaimana cara yang telah nanti disampaikan sebagai rasa syukur. Lah, tata caranya bagaimana? Lah ini. Jadi sholat istisqa itu istilahnya itu ada beberapa cara. Kayak kemarin kita bicara mengenai sholat gerhana. Ada 3 cara. Cara yang paling sempurna. Kemudian cara yang kedua, seperti cara yang pertama. Setiap qiyam ada 2 ruku, 2 qiyam. Tetapi surahnya dibaca pendek. Cara al-aqal minimal yaitu seperti 2 rakaat sholat rawatib. Nah, di sini juga begitu. Istisqa minta hujan itu ada kalanya cukup doa saja, tidak perlu sholat. Ada kalanya doa istisqa itu minta hujan kepada Allah cukup doa di waktu-waktu yang mustajabah. Di waktu-waktu di mana doa dikabulkan. Yaitu pada sholat 5 waktu. Yaitu ketika khutbah Jumat. Nah, kan ada itu seorang sahabat lapor kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat baginda Nabi sedang khutbah Jumat. Nah, sahabat tadi melaporkan kondisi kampungnya yang kekurangan hujan. Maka didoakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hujan tuh berhari-hari sehingga banjir. Maka Jumat berikutnya sahabat tadi lapor lagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya hujannya itu terlalu banyak sampai bingung ini kewalahan. Jadi pada banjir, pada ada yang rumahnya rusak, ternaknya ini mati. Nah, akhirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa, Allahumma hawalaina la alaina. Jadi doa itu adalah doa ketika hujan itu terlalu banyak sehingga dikhawatirkan malah membawa kerusakan. Banjir di mana-mana, tanaman rusak, ternak rusak, hanyut, mati lah. Maka ada doanya khusus yaitu Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma ala dhirabi wal akam wal jibal. Ya Allah, pindahlah hujan ini ke sekitar kami, jangan di atas kampung kami karena sudah banyak. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua mungkin seandainya itu istilahnya itu nggak mungkin mengerjakan sholat di lapangan atau di masjid dengan cara yang nanti akan diterangkan, maka seandainya orang tuh sholat hajat itu minta hujan, sholat hajat, kemudian doa itu juga dibenarkan. Ada lagi itu seorang sahabat mengadu mengenai kabunya kekeringan, sowan kepada Sayyidah Aisyah radhiallahu anha, maka diajari Sayyidah Aisyah, kamu buka itu loh gentengnya, atap makamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kalau cahaya matahari mengenai makam Nabi, maka Allah tidak akan ridho itu makam kekasihnya kena terik matahari. Maka pasti akan hujan. Betul. Disingkapkan itu 1-2 gentengnya, atapnya, kemudian matahari sinarnya mengenai makam Nabi, tidak lama langsung turun hujan. Jadi namanya tawasul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Wa ya'muruhum, ini cara yang paling sempurna. Cara yang paling sempurna. Al-imam bisyami salasati ayamin awalan. Jadi imam perintah kepada rakyatnya, imam, presiden, pemimpin negara memerintahkan kepada rakyatnya. Kalau ini mungkin hukumnya satu kecamatan, ya Bapak Camat perintahkan itu seluruh penduduk satu kecamatan. Kalau kekeringan satu kabupaten, maka Pak Bupati dia perintahkan semua rakyatnya puasa 3 hari secara terus-menerus. Jadi puasanya itu 4 hari. Puasanya 4 hari dan yang diperintahkan seluruh penduduk itu. Imamnya juga puasa, diiklankan kita puasa 3 hari dulu berturut-turut. Nanti hari keempat kondisi puasa kita sholat istisqa wa taubati dan mentaubati dari seluruh dosa-dosa. Karena di antara asbab kekeringan adalah maksiat-maksiat yang dikerjakan, maksiat yang merajalela. Maka diiklankan di seluruh masjid-masjid di saat khutbah, diiklankan di masjid-masjid, di masyarakat, semua masyarakat. Suruh puasa 3 hari, taubat dari semua maksiat, wa taqarrubi ilallahi ta'ala biwujudil khairi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal kebaikan, memakmurkan masjid, menjaga sholat, menjauhi maksiat wal khuruji anil madzalim, keluar daripada berbuat aniaya kepada orang lain. Jadi mamanya dia ini pernah menyakiti saudaranya, mendolimi saudaranya, mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar, maka dia ini kembalikan itu hartanya. Atau minimal minta maaf. Jadi minta halalnya, minta ikhlasnya. Semua bentuk dosa, maka ditaubati. Jadi semua bentuk dosa ditaubati. Wa yarujuna ila sakhrabi rabi. Kemudian keluar ke padang sahara di hari keempat. Keluar di tangan lapang gitu. Di hari keempat siaman dalam kondisi semuanya berpuasa. Bisyabi bidlatin wa takhassu'in. Dalam baju keseharian dan dengan khusyuk. Jadi jangan pakai baju-baju yang indah, baju-baju yang mewah, tidak. Hari keempat kondisi puasa, semuanya puasa kecuali orang-orang yang berhalangan atau tidak mampu. Dan ini hukum puasa ini, pendapat yang utama dalam madzhab Syafi'i, ini puasa istisqa ketika diperintahkan imam, ini bisa menjadi wajib ini puasa ini. Jadi sebetulnya puasa selain Ramadan tuh selama tidak dinadarkan itu tuh ya sunnah gitu loh. Selain puasa Ramadan, selain puasa kafarat, puasa fidyah, selama tidak dinadarkan itu sebetulnya sunnah. Cuma di sini karena mentaati imam itu bagian daripada taat kepada amir itu perkara yang wajib. Taat kepada amir itu bagian dari perkara yang wajib, maka pendapat yang muktamad di dalam madzhab Syafi'i, puasa 3 hari itu wajib. Tetapi Imam Ad-Ra'i mengatakan secara pribadi beliau, jadi ini keluar daripada riwayat madhab. Masalahnya itu ini bukan pendapat madhab, pendapat pribadi beliau memilih bahwa puasa di sini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi semua bentuk-bentuk maksiat ditaubati, maksiat kepada Allah, maksiat kepada sesama hakul adami. Maka ini ditaubati. Kemudian keluar hari keempat, dalam kondisi puasa jangan memakai baju yang mewah, baju yang tampak itu glamor, ndak. Baju-baju bidlah, jadi baju yang biasa juga kerja hari-hari. Baju yang biasa dipakai kerja itu. Kemudian wa yukhrijuna sibyan wa suyukha wa kadzal ba'ibil asahi. Nah, sampai ini untuk merayu Allah, merengek-rengek kepada Allah minta hujan, anak-anak kecil dikeluarkan, orang-orang tua dikeluarkan, bahkan binatang-binatang dikeluarkan. Karena apa? Ada sebuah hadis
yang menyatakan, seandainya tidak ada anak-anak kecil yang sedang menyusu, kemudian seandainya tidak ada orang-orang tua yang bungkuk, dan seandainya tidak ada ternak-ternak yang makan di padang rumput, maka Allah akan timpakan azab kepada penduduk bumi karena dosa-dosa mereka. Jadi ada hadis yang bunyinya itu kurang lebih semacam itu. Jadi Allah SWT memaafkan, mengampuni dosa penduduk bumi. Karena apa? Karena Allah tidak tega melihat anak-anak kecil yang sedang menyusu. Allah kasihan melihat orang-orang tua yang jalannya bungkuk. Allah Ta'ala kasihan itu melihat binatang-binatang yang sedang makan di padang rumput. Anak-anak itu nggak punya dosa. Ternak-ternak itu juga nggak punya dosa. Maka Allah menangguhkan itu azab kepada penduduk bumi karena sebab keberadaan ini makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Maka untuk merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kecil yang tidak punya dosa, binatang-binatang, orang-orang tua yang diampuni oleh Allah, dosa-dosanya itu semua dibawa keluar untuk berdoa bersama-sama. Lah kalau binatang yang ditambatkan di pinggir lapangan sana. Allah, jadi wal turzakun wa tungsuruna ila bidu'afaikum. Tidaklah kalian dikasih rezeki dan ditolong karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi laula syababun khusya wa ba'imu rutta wa suyukhun ruka wa dafalun rudo la sub'alikumul adzabu sabba. Jadi walaupun ini sanasnya dhaif gitu. Seandainya tidak ada pemuda-pemuda yang khusyuk dalam taat, karena binatang-binatang yang makan rumput, orang-orang tua yang bungkuk, anak-anak yang menyusu, maka Allah sudah timpakan adab atas kalian karena dosa-dosa kalian. Kemudian bagaimana ini kalau ada orang-orang kafir mau ikut hadir? Wala yumna'u aludhimati al-khudura wala yakhtalituna bina. Jadi kalau orang-orang aludhimah, orang-orang kafir dhimmi mau ikut hadir bagaimana? Tidak dilarang, juga tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan, tapi juga tidak dilarang. Tetapi kalau hadir, jangan duduk bersama orang-orang muslim. Jadi karena mereka ini orang kafir gitu loh, orang kafir. Kalau mereka hadir, wala yakhtalitu nabina. Jadi tidak boleh masuk ke dalam masjid. Kalau sholatnya di masjid, juga tidak boleh campur baur dengan orang-orang muslim yang sedang sholat. Jadi suruh cari dikasih tempat sendiri. Kasih tempat sendiri. Karena dikhawatirkan mereka ini orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah, tidak percaya dengan Allah, kedatangannya malah membuat apa itu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu teori yang tata cara pertama. Kemudian bagaimana tata cara sholatnya? Wa ya raka'atani kal aidi. Jadi 2 rakaat seperti sholat Aid. Di pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Jadi selepas takbiratul ihram ada doa iftitah. Kemudian selepas doa iftitah itu ada takbir sebagaimana sholat Aid. Cuma nanti apa itu di sini surahnya itu apa itu namanya? Takbir khutbah diganti dengan istighfar gitu aja bedanya di antaranya. Wa ya ra'atarikal aidi. Tata caranya 2 rakaat seperti salat Aid di dalam kesunahan-kesunahan juga termasuk takbir tadi. Lakin kila satu pendapat yang lemah yaqra bitsaniyah inna arsalna nuhan. Jadi dalam apa itu? Rakaat kedua sebagai ganti
Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, sebagai ganti surat Al-Qamar, maka diganti dengan surat Nuh, Kila. Ini satu pendapat, tapi yang utama tidak. Jadi tetap suruh milih antara Qaf rakaat pertama dan Al-Qamar rakaat kedua, atau Sabihisma rabbikal a'la rakaat pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah rakaat kedua. Wala tahtasu bi waqtil 'id fil asahi. Kemudian masalah waktunya, nah, tidak harus sama dengan salat istisqa, tidak harus sama dengan waktunya salat Id. Nah, tidak harus sama. Jadi kapan saja boleh gitu loh. Jadi kapan saja boleh, ya juzu fi'luha mata syaa walau fi waqtil karaha 'alal asah. Karena ini salat datus sabab, maka ini boleh dikerjakan kapan saja walaupun dalam waktu karohah. Wa yakhtubu kal aidi. Khutbahnya seperti dua khutbah Id. Lakinnya astaghfirullah ta'ala badala takbir. Cuma takbir 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali dalam khutbah kedua diganti istighfar. Wa yada'u berdoa sabaqati fil khutbatil ula. Allahumma askina ghithan mughithan nani'an mari'an mari'an ghadaban mujallala sahan tabaqan daima. Jadi yang ditulis oleh Imam Nawawi di sini adalah contoh doa yang maksur yang diriwayatkan lafadznya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu dalam kitab Al-Um, bahwa baginda Nabi pernah salat istisqa, doa ini yang beliau baca, Allahumma askina ya Allah, turunkan hujan kepada kami ghaisan mughisan, dengan hujan yang mendatangkan pertolongan, maksudnya hujan yang menyelamatkan kita dari kesusahan. Jadi mughithan, hujan yang menolong, maksudnya menyelamatkan dari kesusahan dan memberikan kesegaran. Hani'an mari'a, jadi hani'an itu maksudnya hujan yang bagus, yang enak. Mari'an, yang terpuji, akhirnya membawa kebaikan. Hani'an yang enak rasanya, mari'an yang akhirnya membawa kebaikan, bukan malah membawa banjir. Kemudian mari'an pakai ain, maksudnya yang menumbuhkan. Di antara maknanya yang menumbuhkan rumput juga bisa, atau memberikan tambah dan barokah juga bisa. Jadi dari ain, enamain. Mari'an yang membawa, jadi mari'an dari akhirnya membawa kebaikan. Mahmudul akibah. Mari'an yang memberikan tambahan atau menumbuhkan rumput-rumput yang dimakan oleh ternak. Ghadaqan mujallalan sahan tobaqan. Ini murotif semua, ini semakna. Jadi ghadaqan itu maksudnya yang banyak, merata maksudnya, yang banyak. Mujallilan ya, yang merata juga. Jadi ghadaqan mujallilan sahan tobaqan, maksudnya itu yang merata begitu. Sebetulnya tujuannya sama. Daiman dan seterusnya, maksudnya sampai selesai hajatnya. Kalau hujan terus menerus banjir nanti. Allahumma askina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Ya Allah, berikan kami hujan dan Kau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat-Mu. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafara. Ya Allah, kami mohon ampun kepada Engkau, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Farasil, maka turunkan as-sama, hujan, alaina atas kami, midrara, dengan hujan yang deras. Nah. Kemudian wa yastaqbilu kiblat ba'da sadril khutbah tsaniyah. Jadi di dalam khutbah pertama, di akhir khutbah baca doa tadi. Kemudian terus duduk, berdiri lagi khutbah kedua. Kemudian
sadril khutbah tsaniyah, di awal khutbah kedua, imam ini yang tadinya menghadap ke makmum, menghadap ke jamaah, maka imam berpaling membelakangi jamaah dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian wa yubalighu bi asiron bajaron, bersungguh-sungguh lebih bersungguh-sungguh sapa khatib di dalam berdoa secara lirih dan secara keras. Wa yuhawilu ridha inda istiqbalihi wa yaj'alu yaminahu yasaruhu aksahu wa yunakkisahu 'alal jadid. Nah ini. Jadi namanya tafaul. Tafaul itu membuat satu sikap atau ungkapan yang tujuannya berharap kebaikan kepada Allah Ta'ala. Ini namanya tafaul. Ini selendangnya, selendang begini. Maka yuhamilu rida'u 'inda istiqbalihi. Di permulaan khutbah kedua, maka dia rubah itu selendangnya. Yang kanan jadikan kiri, kiri jadikan kanan. Kemudian juga otomatis itu jadi yunakkisahu. Fayajalu a'lau asfalahu wa aksahu. Jadi yang kanan jadikan kiri, kiri jadikan kanan, kemudian atas jadikan bawah. Nah tujuannya apa? Sebagaimana ini selendangnya dirubah posisinya, berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merubah kondisi yang tadinya kekeringan menjadi kecukupan air. Jadi ini selendang, ini khutbah, kemudian begini kan? Lah begini akhirnya apa? Ya sudah begini dirubah, dirubah begini. Jadi yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, atas bawah, bawah jadi atas. Jadi dirubah seperti itu. Terus jadi wayuna kisahu wa yaj'alu a'lahu asfalahu wa aksahu. Atas jadikan bawah, apa jadikan atas, wa yuhawilun nas mislah. Kemudian orang-orang yang bawa selendang semua merubah posisi selendangnya mislah seperti tahwil yang dikerjakan oleh imam. Jadi seperti cara yang dikerjakan imam. Qultu wa yutraku muhawalan hatta yang siap. Kemudian posisi selendang itu dibiarkan berubah begitu sampai dia pulang sholat Id, sampai rumah, sampai dia melepas bajunya. Selama belum ingin melepas bajunya, selendangnya juga jangan dilepas. Walau tarakal imam al-sisqa fa'alahun nas. Jadi kalau imam tidak perintahkan kepada masyarakat, para pemimpin, bupati, gubernur, presiden, tidak perintahkan masyarakat untuk salat istisqa, tidak perintahkan masyarakat untuk maunya itu, ya salatlah. Fa'alahun nas, maka masyarakat mengerjakan sendiri tanpa harus menunggu komando dari imam, daripada pimpinan negara. Walau khutbah qabla salat ijazah, dan ini agak longgar. Jadi khutbah salat istisqa ini boleh dikerjakan pada salat, juga boleh dikerjakan sebelum salat. Wa yusanu ayabruza li awali matarisana wa yasiba ghaira auratihi li yusibahu. Jadi ini termasuk yang disunahkan di dalam syariat ketika hujan pertama kali. Jadi hujan awalus sanah, maksudnya itu hujan pertama kali di musim hujan selepas kemarau, kemudian terus ada turun hujan. Maka ini hujan yang pertama kali inilah hujan yang membawa barokah. Ini kalau untuk biasa orang-orang ahli pengobatan, maka air hujan itu ditadai wadah yang langsung dari langit. Nah, jadi itu ditadai wadah langsung dari langit. Nah, biasanya untuk disimpan kemudian untuk dibaca-bacakan itu ruqyah, untuk mengobati orang-orang yang sakit. Jadi disunahkan ayah beruza, seseorang menampakkan diri, maksudnya udan-udanan, nah gitu. Jadi ayah beruza itu maksudnya udan-udanan li awali matar di sana untuk hujan yang pertama kali di tahun itu. Kemudian wayasifa ghaira auratihi, dia buka selain auratnya. Jadi bagi laki-laki keluar rumah langsung kejatuhan hujan yang dari langit, dibuka itu bajunya, mungkin pakai sarung, pakai celana. Jadi dibuka bajunya supaya hujan langsung mengenai dirinya.
Liyusibau supaya hujan langsung mengenai jasadnya karena ambil barokah. Jadi ada riwayat Muslim anna sallallahu hasara an thawbi hatta sobal matar. Jadi pernah suatu hari di hujan yang pertama kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka menyikapkan bajunya sehingga hujan langsung mengenai tubuh beliau yang mulia. Kemudian beliau bersabda, "Innahu haditsu ahdin bi rabbih." Air hujan ini baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja diciptakan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghsila aw yatawaddaa. Disunahkan mandi atau wudhu fisaili di dalam air yang mengalir karena hujan tadi. Jadi ketika sholat istisqa, kemudian ini Allah kasih hujan, sampai itu airnya mengalir di jalan-jalan, di lembah. Jadi kalau di Arab itu di lembah begitu. Nah itu disunahkan mandi di situ. Atau wudhu lah minimal. Terus wa yusabiha indar ra'di wal barqi. Disunahkan berdoa, yaitu membaca tasbih ketika mendengar suara petir dan ketika melihat kilat. Jadi di antara doa ketika melihat apa itu? Mendengar petir, subhana man yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Ini dengan baca doa ini Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita daripada bahayanya petir. Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Kemudian kalau melihat kilat menyambar itu, subhana man yurikumul barqa khawfa wa tama'a. Jadi subhana man yurikumul barqa khawfa wa tama'a. Ini doa ketika melihat kilat. Terus wala yudbun wasaru al barqa. Jangan mengikuti arah kilat. Jadi jangan mengikutkan pandangan kita mengikuti itu arah kilat. Ini satu perkara yang disunahkan. Wa yaqula indal matari, ketika hujan disunah berdoa Allahumma sayyiban nabian. Ialah jadikan ini hujan yang bermanfaat. Wa yada'u bima sya'a. Kemudian disunahkan doa dengan apa yang dikehendaki. Termasuk doa yang diijabahi adalah doa di saat hujan. Jadi dalam hadis riwayat Baihaqi, inna du'a yustajabu fi arba'ati mawatin. Inda tiqa'is sufuf wa nuzulil ghais wa iqamis salah wa ru'yatil ka'bah. Jadi ada 4 keadaan di mana doa-doa dikabulkan, yaitu ketika berkecamuk perang antara umat Islam dengan orang kafir, di saat itu doa-doa dikabulkan. Yang kedua di saat turunnya hujan. Yang ketiga yaitu antara apa itu? Iqamah. Jadi ketika iqamah, di saat iqamah sebelum imam takbir itu doa-doa juga dikabulkan ketika merapatkan shaf itu dan ketika melihat Ka'bah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Bahwa ba'da selepas hujan disunahkan mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Ini hujan didatangkan Allah karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah, bukan karena musim. Jadi orang yang meyakini bahwa hujan itu karena musim, ya itu bisa kafir gitu loh. Bisa kafir. Orang yang meyakini hujan itu karena musim atau karena bintang ini, bintang itu. Nah, yang benar, hujan itu diciptakan Allah, hujan itu anugerah pembelian Allah, hujan itu kasih sayang Allah Ta'ala. Maka wa yukrahul mutirina binawi kada. Dimakruhkan mengatakan bahwa kami dikasih hujan karena bintang ini. Maksudnya ini cuma sekedar ucapan, tapi tidak sampai pada keyakinan. Kalau sampai keyakinan, yo nggak boleh. Maksudnya itu binawi kada itu maksudnya musim. Kenapa hujan? Ya memang sudah musimnya, gitu. Jadi ini sudah tanggalnya, sudah musimnya, muncul bintang ini. Nah ini makruh. Nah, makruh. Langsung nisbatkan hujan itu anugerah Allah, rahmat Allah, pemberian Allah.
Wasabrihi dimakruhkan mencaci maki angin, terkadang angin itu datang merusak ini, menghancurkan ini, memporak-porandakan. Itu mencaci maki angin itu juga dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau tadarraru bi kasratil matari. Kalau masyarakat ini merasa dirugikan, maksudnya merasa ada ancaman dengan banyaknya hujan. Fasunnatu ayas'alullaha raf'ahu. Maka sunnahnya memohon kepada Allah untuk diangkatnya hujan. Jadi dihentikannya hujan. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Wala yusalli lidzalik. Maksudnya tidak ada anjuran sholat karena petir, tidak ada anjuran sholat karena sekedar apa itu kilat, tidak ada anjuran sholat. Jadi selain kekeringan itu tidak ada anjuran sholat gitu. Karena gempa bareng tidak ada. Jadi anjuran sholat karena gempa, karena banjir, itu tidak ada. Itu yang dimaksud wala yusalli lidzalik. Karena tidak ada apa itu tuntunan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, masalah istisqa, mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada enggak? Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tadi apabila ada puasa wajib, kalau diperintahkan oleh Amir maka puasa jadi wajib. Jadi kalau tidak puasa adakah kena qada? Enggak ada kodok, ya cuma tidak menentang imam gitu aja. Oh. Oke, jazakumullah khairan. Yang lain gimana? Enggak ada? Kalau enggak ada kita lanjut. Babun bihumi tariki salatil mafrudati alal a'yan. Jadi ini penjelasan mengenai hukumnya orang yang meninggalkan sholat wajib. Hukumnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, yaitu sholat yang diwajibkan sebagai fardu ain. Ini kalau kita baca kitab Fadilah Amal, itu banyak sekali hadis-hadis yang dohirnya itu seolah-olah orang yang meninggalkan sholat itu langsung kafir. Bainal kufri wal abdi tarkus sholat. Jadi banyak sekali itu hadis. Sehingga Imam Ahmad Ibnu Hambal atau Madhab Hambali menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu langsung kafir gitu. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu langsung kafir. Nah kalau mau masuk Islam ya segera syahadat dan segera sholat begitu. Ini pendapat yang itu digaungkan oleh orang-orang Salafi itu. Kemudian di antara pendapat mereka juga, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu tidak wajib qadha. Karena qadha itu diwajibkan kalau orang meninggalkan sholat itu nggak sengaja, lupa, karena tidur. Itu nasnya seperti itu. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Jadi barang siapa tidur atau lupa sehingga tidak sholat, maka adalah dia qadha. Ketika dia ingat, ketika dia sadar, adalah segera diqadha. Nah, adapun kalau orang ini sengaja sholat, sengaja tidak sholat, maka ini
dalam madhab mereka ini sudah langsung dinyatakan kafir gitu. Dan kemudian sebetulnya ya di antara alasan secara logika, secara alasan-alasan argumen usuli, secara usul gitu. Kenapa? Karena sholat ini kan satu kehormatan, bukan sebagai orang qadha ini bukan sebagai hukuman, tapi sholat ini satu kehormatan. Orang diizinkan menghadap Allah ini satu kehormatan. Maka orang yang sengaja meninggalkan sholat ini nggak boleh qadha. Karena dia tidak layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara salah satu pandangannya. Nah, kita ini mau bicara mengenai madhab Syafi'i, juga madhab jumhur ulama, yaitu apa? Poin pertama, orang meninggalkan sholat itu tidak bisa langsung dihukumi kufur. Karena kufur itu kaitannya dengan akidah. Nah, meninggalkan sholat itu meninggalkan satu amalan, satu kewajiban, gitu. Sebagaimana orang meninggalkan puasa, itu juga tidak bisa langsung dikatakan kufur. Orang menunaikan zakat, itu ya tidak bisa dikatakan langsung kufur, itu nggak bisa. Yang bisa menjadikan seorang itu kufur, kalau dia menentang kewajiban puasa. Kalau dia ini menentang kewajiban zakat, kayak ini, kita lu ahli riddah, itu kan memang mereka ini menentang nggak mau bayar zakat, gitu loh. Yang menjadikan kufur itu menentang kewajiban sholat, juhud. Maka disitulah madhab Syafi'i dan madhab jumhur ulama, orang yang meninggalkan sholat itu ditafsil. Kalau dia ini meninggalkan sholat karena mengingkari dan menentang kewajiban sholat, ya kafir. Sehingga dalam negara Islam dipenggal kepalanya dan ya sudah dikumpulkan bersama orang-orang kafir, tidak boleh disolati. Jadi kalau dia dihukumi kafir gimana? Ya langsung jadikan murtad. Kalau sudah murtad, ya sudah tidak boleh dirawat sebagaimana orang Islam. Jasadnya itu tidak boleh disolati, nggak perlu. Bukan nggak perlu, nggak boleh. Dan tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam. Kemudian seluruh hartanya dirampas. Jadi sebagai fai'un lil muslimin, seluruh hartanya sebagai harta fai' yang diserahkan ke Baitul Mal gitu. Tidak boleh diwaris karena dia mati sebagai orang murtad. Nah, adapun kalau orang itu tidak sholat karena malas, maka ya tetap dipanggil. Karena apa? Orang tidak sholat ini membahayakan dalam negara Islam. Membahayakan. Maka kalau ada warga muslim di negara Islam, memang negara Islam, dia tidak sholat, ya ditangkap. Selama ditangkap bagaimana? Kalau alasannya, kalau dia masih mengakui kewajiban sholat, masih meyakini kewajiban sholat, karena malas, maka dikasih tempo. Dia tidak sholat duhur, dikasih tempo sampai tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Dia tidak sholat maghrib, atau tidak sholat isya, dikasih tempo sampai masuk waktu subuh. Kalau tetap nggak mau sholat, ya udah dihukum pancung, dipenggal kepalanya, dan dia masih dirawat sebagai orang Islam. Jadi dianggap orang Islam yang maksiat, begitu itu. Tidak sampai murtad. Sehingga nanti hartanya diwaris di antara keluarganya, ahli warisnya. Ini aturan hukum Islam semacam itu. Ya karena sekarang mamanya itu di Malaysia punya aturan, orang yang tidak Jumatan, laki-laki yang sudah balik akil tidak Jumatan tanpa ada udzur, maka akan ditangkap masuk penjara lah begitu. Nah itu ya istilahnya itu bagian daripada perhatian pemerintah kepada sholat. Nah nanti sebetulnya kalau lebih ketat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, yang di-sweeping, yang ditangkapi bukan orang-orang yang tidak Jumatan saja, ya semua orang Islam. Kok ngaku KTP-nya Islam, kemudian dia tidak sholat, gitu loh. Dia tidak sholat, maka ini layak ditangkap. Istilahnya kalau belum mampu
belum mampu itu mengerjakan hukum mati itu. Nah, jadi orang nggak sholat itu hukumannya hukuman mati gitu loh. Ya mungkin di penjara dulu, nah, kemudian dimasukkan penjara, diadakan pembimbingan, nah, bimbingan, pelatihan, tarbiyah supaya menjadi orang-orang yang rajin sholat. Nah, nanti sampai kalau dia sudah mau sholat dilepaskan lagi. Nah, ini bagian daripada perhatian pemerintah supaya warganya itu menjaga sholat. Ini perkara penting maksudnya sholat ini. Intaroka sholat jahidan wujubaha kafaro. Kalau ada orang meninggalkan sholat dalam kondisi hatinya mengingkari, menentang kewajiban sholat, maka langsung kafir. Au kasalan kutila haddan. Atau karena malas maka dibunuh sebagai hukuman, bukan sebagai riddah. Wasakai kutulu bi sholatin faqat bi syarti ikhrajiyya an waqti darurati. Pendapat yang sahih langsung dipenggal kepalanya sebab meninggalkan satu sholat. Syaratnya ikhrajiyya mengeluarkan sholat an waqti darurah. Jadi waktu darurah itu ya tadi dia tidak mau mengerjakan sholat zuhur sampai habisnya waktu asar. Karena waktu asar itu dalam kondisi tertentu, safar contohnya, bisa untuk mengerjakan sholat zuhur yaitu dengan cara dijamak takhir. Kalau orang tuh meninggalkan sholat subuh sampai terbit matahari nggak sholat, maka boleh dihukum mati. Ini bukan kekejaman, bukan. Karena orang nggak sholat itu bahaya banget gitu. Bahaya banget. Orang tidak mengerjakan sholat Isya ditunggu sampai fajar. Wa istatabu sumatu durabu unukuhu. Ditangkap kemudian disuruh bertaubat. Kalau jadi disuruh taubat itu ya disuruh kembali kepada Allah, kembali mengerjakan sholat kan gitu kan. Disuruh taubat sebelum dibunuh maksudnya. Jadi istitabah ini sunnah. Tetapi kalau istitabatul murtad, jadi ini perhatikan. Jadi yang dibunuh itu dua orang. Yang pertama adalah orang yang mengingkari kewajiban sholat dibunuh karena murtad. Nah yang kedua, ini dibunuh karena meninggalkan sholat males. Ini dua-duanya kalau tetap tidak mau sholat, tetap dibunuh. Jadi kalau meninggalkan dengan sengaja itu sholat, dibunuh. Cuma orang yang murtad, maka ini diperintahkan untuk bertaubat itu wajib. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena males, itu disunahkan untuk disuruh bertaubat. Tapi tetap dibunuh, gitu lah, tetap dibunuh. Sumatu tudrabu unuquhu. Selepas dimintai taubat supaya dia ini minta ampun kepada Allah, dipenggal kepalanya. Wakila yukhnasu bihadidatin hatta yusalliya au yamuta. Ditusuk pakai besi panas. Sampai dia sholat atau dia mati. Masya Allah. Jadi cara membunuhnya yang sahih adalah dipenggal pakai pedang. Yang kedua ditusuk pakai besi. Sampai dia sholat atau mati. Karena supaya dia mau sholat. Gitu. Nah orang yang kedua ini hukumnya tetap muslim. Wa yughsalu wa yusalla alaihi wa yudfanu fi ma'al muslimin wa la yutammasu qabruhu. Jadi dia tetap dimandikan, disolatkan, dan dikubur bersama mayit-mayit yang muslim. Dan tidak dihapus kuburannya, tetap ditandai. Jadi bukan kok terus hilangkan jejaknya begitu, enggak. Tetap ditandai. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janazati.
Masya Allah. Jadi ini kitabul janazah ini isinya kitab fikih itu adalah sebelum membahas mengenai bagaimana perawatan jenazah, mulai daripada merawat orang yang sudah sakaratul maut, bagaimana merawat orang yang kondisi sakaratul maut, terus apa itu namanya, selepas mati apa yang kita buat, sebelum dimandikan apa yang harus kita buat, itu ada perawatan-perawatan khusus, itu dijelaskan secara detail. Cara memandikan, cara mengkafani, cara mensolatkan, proses pemakaman, selesai pemakaman. Kemudian diantaranya bagaimana sikapnya orang kalau sudah sakit. Karena kematian itu ya ada sebabnya, kalanya sakit, sakit dulu. Ada kalanya juga kematian itu tidak didahului oleh sakit, tahu-tahu mendadak, musibah. Maka disitulah di dalam kitab fikih itu dianjurkan orang itu memperbanyak mengingati kematian. Berapa banyak orang itu meninggal dunia tanpa persiapan. Jadi berapa banyak orang meninggal dunia tanpa persiapan. Maka baginda Nabi SAW bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat, fa innahu ma dzukira fi kathirin illa qallalah, wala fi qalilin illa katsarah. Jadi maksudnya apa? Perbanyaklah mengingati satu perkara yang memutus semua kenikmatan, yaitu kematian. Fainahu ma yudhkaru fi katsirin illa qallalah. Maksudnya, ketika orang mengingat kematian di saat katsir, di saat dia banyak ingat dunia, maka akan meminimalkan, akan menjadikan dia sedikit cinta dunia. Wala fi qalilin illa katsarah. Orang yang ingat kematian di saat dia ini malas beramal, maka akan menjadikan semangat beramal. Maksudnya begitu. Jadi kematian itu kalau diingat, orang sadar dengan kematian di saat hatinya cinta dunia, pengen cita-citanya dunia, akan menjadikan dia mengurangi itu rasa cinta dengan dunia. Dan sebaliknya di saat orang itu ingat kematian, dikala dia ini malas beramal, akan menjadikan dia ini semangat dalam amal. Ini di antara makna hadis tersebut, riwayat Imam Nasai. Allah. Kitabul Janaizi. Bahkan kemarin saya ketemu ada tamu itu cerita, di Indonesia ini ada beberapa rumah sakit itu sudah rumah sakit berlabel halal. Kan kita juga heran, gimana maksudnya rumah sakit berlabel halal. Jadi standar Dewan Syariah Nasional. Di Indonesia itu ada beberapa rumah sakit yang sudah standar halal, yaitu apa diantaranya? Diantaranya pasien itu tidak ada campur aduk laki-laki perempuan. Jadi ada khusus, ini kamar pasien laki-laki, khusus perempuan. Jadi seperti itu. Diantaranya perawat laki-laki hanya menangani pasien laki-laki, perawat perempuan hanya menangani pasien perempuan. Di antaranya, ya perkara-perkara yang tidak halal di situ, semua disingkirkan dari rumah sakit itu. Termasuk penanganan orang sakit, memberikan motivasi, mendirikan support, kan gitu. Bagaimana orang sakit ini bertaubat kepada Allah, bagaimana orang sakit itu sadar untuk usaha mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ketika waktu sholat, diajari sholat. Nggak bisa wudhu, diajari wudhu. Diperhatikan semua. Nah, kemudian juga menu makanannya semua itu halal. Obat-obatannya juga begitu, ada standarnya. Nah, ternyata di Indonesia ini, walaupun tidak banyak, udah ada itu rumah sakit yang semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz. Liyuksira, adalah seseorang memperbanyak dzikrul mauti, mengingati kematian. Wa yasta'ida bi taubati, dan menyiapkan diri menghadapi kematian dengan taubat. Wa radil madzalimi, dan mengembalikan
madzalim kepada pemiliknya. Jadi kalau kita ini pernah merampas harta orang lain, mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar, maka ini disuruh bertaubat dengan cara mengembalikan itu hakul adami. Kalau kita pernah menggunjing orang, ya minta maaf, minta halalnya. Kita pernah memfitnah orang, ya minta halalnya. Ini radil madzalim. Jadi taubat yang kaitan dengan hakullah ya sesuai dengan cara aturan yang ada. Meninggalkan, menyesali, dan niat tidak akan mengulangi. Kalau hakul adami, ya dosanya mencuri harus dikembalikan. Jadi tidak cukup hanya dengan 3 tadi, nggak cukup. Karena hakul adami ya harus kita ini minta maaf, minta halal. Kalau ada yang diambil, ya dikembalikan kepada pemiliknya. Wal maridu agadu. Dari perintah untuk memperbanyak mengingati kematian, bertaubat. Ini tidak hanya dianjurkan bagi orang yang sehat. Lebih dari itu, orang yang sakit lebih dianjurkan untuk mengerjakannya. Jadi agadu wal maridu agadu. Ya karena itu tadi, orang yang sakit itu berarti sudah ada tanda-tanda dia mau mati. Nah orang yang tidak sakit, yaitu tadi kita harus sadar bahwa kematian itu datang sewaktu-waktu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka ada satu cerita di zaman Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Suatu hari malaikat Israel itu diperintah oleh Allah mencabut nyawanya seorang pemuda namanya Fulan gitu. Lah, anak muda itu disuruh dicabut di kota A begitu. Jadi cabutlah nyawanya Fulan di kota A. Lah, sebelum mendatangi kota A, Malakul Maut ini mampir silaturahim kepada Nabi Sulaiman. Maka si Malakul Maut tadi duduk di situ, orang tidak sadar semua, yang tahu cuma Nabi Sulaiman. Cuma Nabi Sulaiman itu heran kenapa Malakul Maut ini memandang kepada anak muda yang ada di sebelah, di dekatnya Nabi Sulaiman. Maka ditanyalah itu oleh Nabi Sulaiman, wahai Malakul Maut, kenapa kamu pandangi itu anak muda? Dari tadi kamu pandang dia terus. Ya Nabi Allah, aku tuh heran. Apa yang kamu herankan? Aku diperintah Allah mencabut nyawanya anak muda ini di kota sana. Kok sekarang masih di sini? Oh itu. Ya tunggu. Saya akan tanya dulu. Ini anak muda tadi datang karena ada satu hajat kepada saya. Maka ditanya anak muda, kamu kesini ada perlu apa? Apa yang bisa saya bantu? Ya Nabi Allah, Tuhan kan punya pasukan namanya angin yang bisa menerbangkan seseorang dalam waktu sekejap, dalam jarak yang begitu jauh perjalanan 1 bulan, 2 bulan, bisa ditempuh dengan sesaat. Saya datang ke sini, punya hajat, saya ingin datang di kampung A. Nah, kampung yang disebutkan Malakul Maut tadi. Maka tolong Tuhan, perintahkan angin mengantar saya ke kampung A. Long gitu langsung hilanglah itu rasa heran dari Malakul Maut. Ternyata ini anak muda datang ke Nabi Sulaiman ingin punya hajat diantar ke kampung yang disebutkan Malakul Maut. Sampai sana ada satu hajat, ternyata sampai sana sudah mau dijemput oleh Malakul Maut. Berapa banyak orang tuh punya keinginan perjalanan. Satu ini masa liburan umpamanya. Naik pesawat. Pikirannya saya sudah mau liburan ke sana, ke Singapura, ke sana. Ternyata di Laut Jawa dihadang oleh Malakul Maut, dihantam itu sekali tebas, pesawatnya oleng masuk ke laut, udah. Jadi kematian itu
datang sewaktu-waktu, maka dengan mengingati kematian, dengan bertaubat, akan menjadi semangat untuk amal, dan akan meminimalkan rasa rakus kepada dunia, cinta dunia. Ya Allah. Wa yuji'ul muhtadaru li jambihi. Nah, jadi ini kalau muhtadaru berarti yudja'u. Wa yudja'u dan ditidurkan miring. Al-muhtadaru orang yang sudah kondisi sakaratul maut di jambil aimani. Jadi kepala di utara kalau di sini. Miring ke arah barat. Ilal kiblat tidak dapat mengarah kiblat ala sahih. Baik tadara. Kalau posisi itu sulit. Lidaki makanin wa nawihi. Karena sempitnya tempat atau alasan yang lain. Contohnya kayaknya itu sulit. Karena ada penyakit. Yang menjadikan dia tidak bisa miring. Ulqiya ala qafahu. Maka diterlentangkan. Ditidurkan terlentang di atas tengkuknya. Wajhu wa akhmasahu lil kiblat. Kemudian wajahnya dan kedua telapak kakinya ke arah kiblat. Jadi ini cara merawat orang yang sakit, yang sudah kondisi sakaratul maut, jadi mau nazak. Ini sering kita lihat, ada orang-orang itu yang nazak proses lepasnya nyawa itu sampai berhari-hari. Mungkin karena dosanya. Maka ini ketika orang sudah diyakini menghadapi nazak yaitu sakaratul maut ini, ditidurkan kayak orang sholat itu tidur miring. Nggak bisa ya sudah kayak orang sholat tidur telentang. Kalau di negara Indonesia, Malaysia, yuk kepala di timur, kakinya ke barat. Kemudian yulaqanu syahadah asyhadata bila ilhahin. Jadi ditalkin untuk membaca syahadat tanpa dipaksa supaya nggak bosen. Dan itu cara mengajarinya jangan Pak, ucapan ini enggak salah itu. Langsung orang yang paling dekat dengan mayit, orang yang paling disayangi oleh mayit, orang yang paling dicintai oleh mayit, mungkin orang yang paling akrab dengan mayit lah. Dia dekatkan mulutnya di dekat telinga mayit. La ilaha illallah. Ditunggu supaya mayit mengikuti. Kalau belum, agak jaga jarak, ditalkin lagi. La ilaha illallah. Jadi, kalau sudah berhasil, alhamdulillah. Maka jangan sampai mayit bicara yang lain. Karena maksud talqin ini bukan untuk dia ini baca syahadat, bukan. Maksud talqin ini supaya mendapatkan fadilah mangkana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ma'as sadiqin awalin min ghairi adzabin wala hisab. Jadi fadilah orang yang di akhir kalamnya sebelum meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka akan masuk surga bersama orang-orang awalin tanpa adab, tanpa hisab diantaranya. Maka ini supaya ini diawasi selepas dia berhasil mengucapkan, jangan sampai dia mengucapkan kalimat lain. Kalau sampai dia bicara lain, ditalkin lagi. Dan cara mentalkin itu dengan kelembutan, dengan kasih sayang, bila ilhah jangan dipaksakan. Orang yang mentakil, orang yang paling dekat, paling dicintai, paling disayang oleh mayit. Ini tata cara talqin. Kemudian dibacakan di dekat mayit surat Yasin. Dan ini, surat Yasin itu kan di antara isinya itu cerita mengenai akhirat. Ada cerita surga, ada cerita neraka, cerita akhirat.
Maka ini kata para ulama, baca surat Yasin itu keras. Ada hadis ikra'u ala mautakum Yasin. Nah, ini hadisnya sahih gitu loh. Makanya kalau ada orang-orang itu mencak-mencak mengatakan baca Yasin itu bid'ah loh. Ini sahih, hadisnya tuh sahih. Iqra'u ala mautakum Yasin. Lah, mauta itu ada dua makna. Mauta itu jamaknya mayit. Mayit itu isim sifat. Lah isim sifat itu bisa diartikan maldi, bisa diartikan hal, bisa diartikan istiqbal. Tinggal itu kalau hakikatnya itu ya hal gitu loh. Kalau kita ngaji tamhid, wazan isim fa'il itu makna hakikatnya hal. Berarti orang yang sekarang sudah mati. Bisa juga diartikan istiqbal sebagai majas atau diartikan madi kan gitu kan. Jadi makanya akhirnya para ulama mengamalkan dua-duanya. Sehingga mauta ini diartikan orang yang mau meninggal dunia. Maka dibacakan Yasin dan itu diambil oleh pendapat-pendapat dalam kitab Madzhab Syafi'i. Dalam riwayat lain dibacakan surat Ar-Ra'd juga. Dibacakan Yasin, dibacakan surat Ar-Ra'd. Kemudian terus juga dibacakan di atas kuburan. Kenapa? Itu tadi mauta diartikan orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ketika mauta diartikan orang yang mau meninggal dunia, maka itu majas. Mauta diartikan orang yang sudah meninggal, ya berarti saat dibacakan sudah meninggal, berarti ini ya hakikat begitu loh. Maka dua-duanya diamalkan. Kemudian wal yuhsin dzannahu bi rabbih. Hendaklah dia bersangka baik kepada Tuhannya Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bagaimana menata hati hubungan hati dengan Allah Azza wa Jalla ketika orang sudah mau meninggal dunia, maka rojaknya itu harus lebih dominan daripada khaufnya. Ini yang dimaksud wal yuhsin dzannahu bi rabbih. Karena ada hadis bahwa dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla qala ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya ini menurut prasangka hambaku kepada aku. Fal yuhsin bi khaira, hendaklah bersangka baik kepada saya. Fal yuhsin bi adhanna, hendaklah bersangka baik kepada saya. Fal yuhsin bi rabbih adhanna, fal yuhsin adhanna bi rabbih. Jadi ini akhirnya para ulama ambil istimbat di saat orang itu mau meninggal dunia harus dianjurkan berprasangka baik, artinya rojaknya berharap kepada rahmat Allah, berharap kepada pengampunan Allah, berharap akan anugerah-anugerah Allah. Itu diusahakan lebih dominan daripada khaufnya. Nah, jadi seperti itu. Karena berdasarkan hadis tersebut. Sehingga sini walaupun toh amalannya sedikit, amalan to'anya sedikit, banyak dosanya, banyak pelanggaran kepada syariat, maka dengan husnudzon, siapa tahu amalan saya itu cuma khidmat, amalan saya itu cuma tadi sedekah, saya tadi pagi sedekah. Siapa tahu sedekah yang sedikit itu diterima Allah Azza wa Jalla, sehingga dijadikan asbab ditutupnya pintu-pintu neraka. Nah ini namanya sangka baik. Jadi rojaknya diusahakan lebih dominan daripada khaufnya. Beda dengan orang sehat. Orang sehat itu dianjurkan untuk seimbang antara roja dengan khauf. Maka disitulah di Al-Quranul Karim, setiap ada ayat cerita surga, maka sebelumnya atau selepasnya ada ayat mengenai neraka. Khaufa wa tama'a, antara rasa takut dan rasa harap. Khaufa wa tama'a, antara rasa takut dan rasa harap. Kenapa? Ketika orang masih sehat, ini
imbang. Ya harus kuat rojaknya, juga kuat khaufnya. Seperti yang dicontohkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, seumpama di akhirat itu ada iklan, wahai orang di mahsyar, kalian semua masuk neraka, kecuali satu orang saja masuk surga. Apa kata Sayyidina Umar? Aku berharap satu orang itulah saya. Dan seandainya ada pengumuman, kalian semua masuk surga, kecuali satu orang masuk neraka, maka saya takut satu orang itu adalah saya. Jadi, imbang, semakin tinggi roja dan khauf, maka semakin orang itu semangat amal agama dan takut untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ini tidak imbang, maka akan terjadi satu kepincangan di dalam menjalankan agama. Contoh, orang ketika sehat, dia lebih tinggi rojaknya daripada khaufnya. Akhirnya apa? Orang ini akan suka berbuat maksiat. Suka berbuat maksiat, dianggap biasa, teledor dalam menjalankan aturan-aturan syariat. Namanya dia, wes maksiat, terserah mau maksiat apalah, nontonlah, atau apa gitu. Mau pacaran, mau apa, maksiat ini, maksiat itu kerjakan. Terus, yang penting nanti kan saya sholat berjamaah di masjid. Hadisnya kan sahih, barang siapa sholat berjamaah di masjid, kemudian dia ini istighfar, barang siapa aminnya bersama dengan aminnya iman, aminnya malaikat, yaitu dengan aminnya imam, diampuni dosa-dosanya. Barang siapa istighfar 3 kali baca sholat, diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Barang siapa sholat 5 waktu seperti mandi di sungai yang dalam bersih 5 kali, maka bersih dari dosa-dosanya. Ya coba. Jadi karena dia ini terlalu tinggi rojaknya, harapan terlalu tinggi, tapi tipis khaufnya, akhirnya berbuat maksiat dianggap biasa, melanggar aturan-aturan Allah dianggap biasa. Ini efek daripada rojak lebih tinggi daripada khauf. Jadi rojaknya tinggi, khaufnya lemah. Atau sebaliknya, orang tuh khaufnya tinggi, rojaknya lemah. Ini juga akan pincang, yaitu apa? Dia akan terseret kepada maksiat, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Lah saya ini memang gak layak jadi orang baik. Saya ini gak layak lah masuk surga. Apa-apa kita ini salah. Ini salah, ini salah. Sholat gak bener. Saya ini sholat gak bisa bener-bener. Saya ini belajar gak bisa baik-baik. Saya ini mondok, usaha tertib gak bisa tertib. Saya ini keluar 4 hari 4 bulan pengen jadi orang baik, wis gak bisa baik. Perasaan aku gini. Gak sempurna. Udahlah. Maksiat sekalian. Jadi kalau ada orang itu khaufnya terlalu tinggi, kemudian rojak harapan kepada rahmat Allah itu tipis, lah disinilah akan diinjak sekalian oleh setan. Memang kamu tuh gak layak jadi ahli surga, kamu tuh orang yang udah gak layak jadi orang baik, sudah kamu maksiat sekalian. Nah, itulah tabiat iblis. Iblis itu ya segi ilmunya sudah tembus langit tuh, kumpulannya malaikat, gitu. Kumpulannya malaikat, tahu surga, tahu neraka. Tapi iblis tuh ablasa, memang ditakdir oleh Allah satu makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Udah sekalian kita diputus masuk neraka, ngajak cari teman sebanyak-banyaknya gitu loh. Maka disinilah tidak boleh di saat kita ini kondisi normal, kondisi sehat, itu tidak imbang antara rojak dengan khauf. Rojak terlalu tinggi, juga ini efeknya negatif, tidak baik. Khauf yang tidak diambingi dengan rojak, khauf terlalu tinggi, rojaknya lemah, juga tidak baik. Maka disitulah khauf yang dinaikkan, rojak juga ditinggikan, sehingga ini akan imbang gitu loh.
Hidup itu akan imbang. Orang yang tinggi rojaknya, apa-apa selalu berharap kepada Allah. Orang yang tinggi khaufnya, dia akan takut melaksanakan maksiat, mengerjakan maksiat. Dia akan takut melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini begini dibedakan. Faidha mata humidho. Ketika sudah positif meninggal dunia, humidho, maka dipejamkan matanya, jadi dipegang dari kepalanya, turun dari atas ke bawah, begini, dibacakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dan ini ada orang-orang yang tahu ini mati betul atau mati suri. Ini ada pakarnya di sini nih. Jadi ada tanda-tanda. Dokter juga tahu, orang-orang yang sudah berpengalaman juga tahu ini mati betul atau mati suri. Kalau sudah diyakini mati, maka sudah dirawat sebagaimana orang yang meninggal dunia. Kalau masih diragukan, ditunggu. Nah, karena ada beberapa kasus, beberapa kejadian, orang tuh sudah dianggap ini meninggal dunia, ternyata mati suri. Suri itu dalam bahasa Arab, sot wawu roh, terus ya nisbat. Jadi suroh, mata surotan, maksudnya surohnya mati, tapi hakikatnya belum mati. Yaitu ternyata ada orang tuh yang dianggap mati secara surohnya, tetapi hakikatnya belum mati. Dan ini yang dibahas dalam kitab-kitab fikih. Kalau mati suri itu ya bukan mati sungguhan. Ini ya pisah, apa itu namanya, kayak orang tidak sadar begitu. Kayak orang tidak sadar, terkadang rohnya itu dibawa malaikat, diajak ke surga, ke neraka. Dan terkadang ada orang mati suri sampai 1 hari. Maka ini kalau diragukan, jangan langsung dimakamkan, ditunggu. Dan dengan kematian suri ini, istrinya juga belum cerai, hartanya juga tidak pindah menjadi ahli warisnya, enggak, karena kematian dia bukan kematian yang sesungguhnya. Bukan kematian yang sesungguhnya. Ini mati secara suroh, maka tidak menjadikan istrinya cerai, pisah dengan dia, juga tidak menjadikan hartanya pindah kepada ahli waris. Dan ini banyak sekali. Beda dengan orang mati kemudian hidup lagi, itu beda. Kalau ada orang betul-betul dia sudah mati betul. Lah kemudian karena mujizatnya seorang nabi, karena karomahnya seorang wali, lah tahu-tahu dengan doanya hidup lagi lah. Maka yang begini ini pembahasan fikih madzhab Syafi'i, maka istrinya sudah cerai. Kalau mau kembali harus nikah lagi. Dan hartanya sudah pindah kepada ahli waris. Sehingga dia seperti hidup kembali, tidak punya apa-apa lagi gitu. Ini kalau kematian dia ini betul-betul mati yang hakiki, bukan mati suri gitu. Allah, jadi banyaklah kejadian ini. Saya kayak itu mamanya. Jadi kita ini terkadang ada satu perkara yang memang perlu dijelaskan. Kayak orang dijadikan tumbal. Jadi orang dijadikan tumbal itu sebenarnya nggak mati itu. Jadi saya pernah keluar ini ada beberapa surah, ini bukan mati suri kalau ini namanya orang dijadikan tumbal ya, pindah alam gitu aja. Ini beda lagi. Tadi kita bicara mengenai mati suri, yaitu tidak menjadikan firaq, juga perpindahan hak milik harta enggak. Yang kedua bicara mati hakiki. Nah kemudian yang ketiga ini ada orang itu dianggap mati padahal nggak mati, cuma pindah alam jin. Saya pernah keluar 40 hari tahun berapa itu ya? Sebelum tahun 2000 lah. Saya masih belum nikah. Ketemu mbah siapa gitu. Dia cerita, suatu hari dia itu dijadikan tumbal sama keponakannya. Mbah itu. Di Ngawi, di daerah Kerten sana. Jadikan tumbal. Jadi dia nggak tahu. Tahu-tahu tuh dia melihat itu dirinya itu, loh saya kok di sini, orang-orang banyak melihat saya. Dia juga melihat itu ada kedepok pisang atau apa dimandikan, atau dia pindah di hutan, temannya banyak, suruh kerja gitu. Lah karena mbahnya ini
Ya, umurnya berapa ya, 60-an lah itu. Mbahnya itu umurnya 50-an lah waktu itu. Mbahnya itu istiqomah jadi muadzin di musola, sehingga dia ini pindah alam itu ya heran kenapa saya di sini. Lah ketika zuhur ya sudah dia adzan gitu loh. Ketika lihat itu matahari sudah siang dia adzan. Wah, adzan dia. Oh, ini sudah zuhur ini. Walaupun dia di tengah hutan apa ya sudah adzan. Lah ternyata saya itu gue ger itu kerajaannya itu gue ger itu nggak boleh ada di sini loh. Kenapa? Gitu loh. Udah kamu tak pulangkan saja. Akhirnya tahu-tahu sudah pindah lagi ke alam manusia. Udah siang-siang pulang ke rumah, heran semua gitu loh. Jadi orang pada heran, maka dia cerita kepada keluarganya. Menurut kita tadi. Jadi ya sudah, udah jadi tumbal gitu loh. Nah, jadi kalau tumbal itu sebetulnya orang tidak mati, tapi orang itu dipindah ada diperbudak sama jin gitu loh. Sebagaimana manusia ini minta tolong kepada jin dikasih rewang untuk cari uang. Nah, maka jin juga begitu. Gantian, saya minta siapa yang kamu jadikan tumbal gitu loh. Jadi itu tumbal itu maksudnya yo diambil oleh jin untuk kerja paksa di alam jin sana. Ya, bisa keluarganya, bisa karyawannya. Ini yang ngeri nih karyawan. Ini terkadang jadikan tumbal itu. Jadi itu tidak meninggal dunia. Maka itulah pentingnya buat amalan. Jadi kalau orang itu amalannya kuat, gitu, maka akan nggak bisa itu dikuasai oleh makhluk-makhluk yang aneh-aneh itu nggak bisa. Faidah mata gumido. Ketika sudah meninggal dunia maka dipecamkan matanya dengan membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah wa syuta lahyahu bi'isabatin. Jadi ini diikat. Biasanya orang tuh meninggal, matanya melotot, kemudian terus mulutnya terbuka. Maka matanya ditutup. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Supaya mulutnya nggak terbuka, diikat dari atas ke sini ditali begitu. Jadi ditali kedua rahang bawahnya dengan semisal kain. Kemudian waluyinat mafasiluhu. Jadi ini tangannya diginikan, kemudian beginikan. Nah, di apa? Di anak kakinya juga begitu. Nah, jadi dilenturkan itu ruas-ruas itu persendian. Jadi sambungan antara tulang dengan tulang yang lain persendian. Wasutira jami badani bisabin khafifin. Kemudian ditutup itu seluruh badannya dengan baju yang tipis. Wadi ala batini syai'un sakilun. Diletakkan sesuatu yang agak berat di perutnya supaya tidak kembung, tidak membesar gitu. Wadi ala sadirin wanawi, diletakkan di tempat yang tinggi, jangan di tanah. Nah, jadi kalau ada orang meninggal dunia, pertama kali yaitu tadi dipejamkan, kemudian diikat mulutnya, dilenturkan itu persendian-persendiannya, kemudian diletakkan sesuatu di atas perutnya supaya tidak mengembang. Nah, kemudian jangan diletakkan di tanah tapi di atas sarir, dipan. Wanuzi'at thiyabuhu, dilepaskan itu baju-bajunya. Wa wujjal kiblati ka muhtadarin, dihadapkan ke kiblat seperti orang yang tadi sakaratul maut. Wa yatawalla dzalika arfaku maharimihi, dan yang mengerjakan itu semua adalah mahram dia yang paling sayang dengan dia. Sehingga semua dikerjakan dengan lemah lembut, dengan kehati-hatian, bukan dengan gerusa-gerusu, bukan. Jadi bukan pamutin yang dianjurkan, arfaku maharimihi. Oke, ada yang tanya sebelum lanjut? Ada yang tanya? Wa yubadaru bi ghuslihi, lanjut.
diselesaikan satu pasal ini. Sekarang tata cara memandikannya. Wa ibadaru bi ghusli idza tuyqina matu, ketika diyakini meninggal segera dimandikan, bagus lu wa takfinu wa salatu alaihi wa badamu furudu kifayatin. Memandikan mayit, mengkafani, mensolati, dan menguburkan semua adalah fardu kifayah. Wa qalul ghusli ta'mimu badani bada izalatin najis. Jadi minimal memandikan itu adalah menyiram air sampai rata. Menyiram air sampai rata ke seluruh tubuhnya selepas dihilangkan najis dari badannya. Wala tajibu niyatul ghasil fil asahi. Dan ini niatnya orang yang mandikan itu tidak wajib. Fayakfi gharkuhu aw ghuslu kafirin. Maka cukup sumama gharkuhu. Jadi niat bagi orang yang memandikan itu tidak wajib fil asahi menurut pendapat asal yang diunggulkan. Fayakfi ala hada gharkuhu aw ghuslu kafirin. Jadi maksudnya apa itu, mayit itu tenggelam, ditenggelamkan itu sudah cukup gitu loh, tenggelam. Karena dia sudah terbasuh air gitu loh. Jadi tenggelam itu sudah cukup. Fayakfi gharkuhu. Atau dimandikan orang kafir. Karena mandi di sini ada tujuannya nadhafah, dan nadhafah itu tidak perlu niat. Jadi pendapat yang kedua, niat itu wajib. Qultu ala sahwal mansus wujubu ghuslil gharik. Jadi menurut, maksudnya itu tarjihnya Imam Nawawi dengan tarjihnya Imam Rafi'i di sini berbeda. Menurut Imam Rafi'i, kalau ada mayat tenggelam di sungai, mayat tenggelam di laut, maka ini sudah cukup, langsung dikafani, disolati. Tetapi menurut Imam Nawawi, penelitian beliau, pendapat ashab yang diunggulkan, al-mansus yang dinas oleh ashab, orang yang tenggelam itu tetap wajib dimandikan lagi. Kenapa? Beda. Karena yang dikhitab itu kita, gitu loh. Walaupun niat itu tidak wajib, maka orang yang tenggelam itu wajib diulangi untuk dimandikan. Alasannya apa? Alasannya yang dikhitopi untuk memandikan itu kita. Kita, sedangkan orang tenggelam itu belum ada, perbuatan dari kita itu belum ada. Maka harus ada penanganan dari orang-orang daripada manusia, kita harus ada gitu. Walaupun dia ini orang kafir, nggak apa-apa. Yang penting ada perbuatan penanganan dari pihak manusia. Maka seandainya dimandikan malaikat itu nggak cukup. Nah gitu loh. Wallahu a'lam wal akmalu wa tuhbi mawdi'in khalin. Cara yang paling sempurna meletakkan mayat di tempat yang sepi, masturin ala lauhin. Tempat yang sepi, masturin yang tertutup. Ala lauhin, diletakkan di atas papan. Wa yughsalu fi qamisin bima'in baridin. Jadi jangan ditelanjangi, tetap dimandikan di dalam gamisnya atau tertutup dengan kain dengan air yang dingin. Wa yujlisu al-ghasilu 'alal mughtasal. Jadi orang yang memandikan mendudukkan dia di atas tempat mandi, mailan waraihi, condongkan ke belakang. Jadi ini maksudnya sebelum dimandikan, ini tata cara yang sempurna. Sebelum dimandikan itu mayat didudukkan, kemudian disandarkan begini di lututnya. Jadi mayat itu agak berdiri gini, bukan duduk gini, tapi nyandar miring begini. Nah, ini kepalanya. Disandarkan di lututnya orang yang memandikan. Terus nanti tangannya itu dia menekan-nekan perutnya. Nah, jadi mayat itu dipegang tengkuknya dan kepalanya, disandarkan di lutut kita, terus tangan kiri kita tekankan ke perutnya, atau tangan kanannya ditekankan ke perutnya supaya kotoran-kotoran yang tersisa di perutnya itu keluar semua. Wa yadau yaminu ala katifihi. Jadi dia letakkan tangan kanannya di atas tengkuknya atau punggung itu bagian atas. Wa ibhamau fi nuqrati qafahu. Jadi telapak tangannya diletakkan di belikatnya, punggung bagian atas, dan kemudian jempol jarinya
diletakkan di tempat yang cekung daripada tengkuknya. Jadi katif itu punggung bagian atas itu. Kemudian apa itu jempolnya di bagian yang cekung dari tengkuknya. Tengah leher belakang, kofa itu leher belakang itu. Wa yusnidu dhahrahu ila rukbatayhi al-yumna. Kemudian punggungnya mayit disandarkan ke lutut yang kanan. Lututnya mughtasil yang memandikan yang kanan. Wa yumirru yasarahu ala batnihi imraran balighan. Kemudian dia jalankan tangan kirinya di atas perutnya mayit dengan agak ditekan imraran balighan. Jadi dijalankan agak ditekan. Liyakhruja ma fihi, supaya keluar semua kotoran yang ada di perutnya. Sumayudji'u liqafahu. Kemudian dia tidurkan lagi secara telentang di tengkuknya. Jadi kemudian ditidurkan secara terlentang. Wa yasilu biyasari wa ala khirqatun. Kemudian dia mencuci dengan tangan kirinya. Wa ala khirqatun, sedangkan tangan kirinya dibungkus dengan kain, maksudnya pakai kaos tangan. Mencuci sawaitai kedua kemaluan mayit. Jadi ketika mencuci kedua kemaluan mayit, itu tangannya tidak boleh langsung menyentuh kemaluan mayit, harus dibungkus pakai kain. Sumaya lufu ukra. Kemudian dia membungkus tangan yang lain. Keliru. Jadi selepas yang pertama dia membungkuskan kain yang lain, bukan khirqah ukhra. Jadi selepas dia memakai kain digunakan membersihkan kedua kemaluannya, kainnya diganti. Yalufu ukhra. Dia balutkan di atas tangannya kain yang lain. Wa yadkhilu usbu'ahu famahu. Kemudian dia masukkan itu jari-jarinya ke mulutnya mayit. Wa yamurruha ala asnanihi. Kemudian dia gosok-gosokkan atas gigi-giginya mayit. Wa yasilu ma fi min kharaihi min adan. Kemudian dia hilangkan kotoran-kotoran yang ada di lubang hidungnya mayit, kedua lubang hidungnya mayit. Wa yuwaddi'uhu kal hayyi. Kemudian dia wudukan itu mayit, dibasuh mukanya, tangannya, diusap kepalanya dan kakinya seperti orang hidup. Suma yaksilu ra'sahu, suma lihyatahu bisidrin. Lah, selepas itu baru proses memandikan. Yaitu dia basuh kepala mayit dan kejanggutnya dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau daun kelor. Wa yusarrihuma, kemudian dia sisir rambut kepala dan jenggotnya bimustin wasilasnan birifkin, dengan sisir yang longgar, sisir yang longgar gigi-giginya, birifkin dengan pelan-pelan supaya tidak menyakiti. Jadi ketika menyisir rambutnya mayit, menyisir jenggotnya, cari sisir yang itu giginya itu jarang-jarang, giginya itu renggang sehingga tidak menyakiti. Ditarik dengan pelan-pelan. Wa yurtul muntatifa milaihi. Kalau ada rambut yang tercabur dikembalikan ke mayit. Wa yasilu shiqal aymana tsumal aysara. Kemudian selepas kepala dan jenggotnya dibasuh badan bagian kanan, kemudian badan bagian kiri. Summa yuharrifuhu ila shiqil aysar. Kemudian dia balikkan itu mayit, jadi posisinya dia geser ke sisi kiri. Wa yasilu shiqal ayman mimma yalil qafa. Kemudian dia basuh sisi kanan dari mimma yalil qafa, sisi kanan yang bagian belakang. Mimma yalil qafa wa dhuri ilal qadam, yaitu mulai dari atas, dari tengkuknya sampai ke punggungnya, sampai ke telapak kakinya. Sumaya haribu ila syikil aiman. Kemudian dia balikkan ke sisi kanan. Fayasul aisara kadalik. Maka dia basuh bagian kiri seperti tadi, mulai dari leher, punggung, paha sampai ke telapak kaki. Fadi ghuslatun, maka ini sekali basuhan. Wa yustahabu saniyatun wa tsalisatun, disunahkan mengulangi 2 kali 3 kali. Wa yusta'ana fil ula bisidrin aw khitmiyin. Dalam basuhan pertama disunahkan dicampur pakai daun bidara atau khitmi. Jadi satu nama daun gitu. Asuma yusabu ma'u qura'in min fawqi ila qadamihi. Kemudian diairkan air murni. Jadi ma'un qura' itu air murni. Air murni, tidak ada campuran sabun, gak ada campuran bidara, gak ada.
nggak ada campuran kafur, nggak ada. Min farkihi, mulai dari belahan rambut kepalanya ila qadami, sampai ke telapak kakinya. Jadi basuhan pertama airnya dicampur pakai bidara, dibasuh sekali. Basuhan kedua air bersih yang murni, tidak ada campuran apa-apa. Pada zawali sitir, setelah hilangnya itu bidadara, daun bidadara. Bidara kok bidadara. Oh ya, ja'ala fi kulli ghusratin qalila kafur. Lah, setiap basuhan ditambah sedikit kafur. Jadi sebenarnya terakhir itu. Itu untuk fungsi mengawetkan badan, juga tidak didatangi oleh hama-hama melata yang ada di tanah. Walau kharaja ba'dahu najisun wajaba izalatu faqat. Kalau selepas dimandikan keluar najisnya, keluar kotorannya, maka yang wajib dibersihkan itu kotorannya, tidak wajib mengulangi mandinya. Wakil amal ghusli in kharaja minal farji. Di samping izalah wajib dimandikan lagi kalau keluar dari farji. Wakil al wudu, satu pendapat yang lain, izalah dan wudu. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama cukup izalah saja. Yang kedua izalah dengan diulangi mandi. Yang ketiga izalah dengan diulangi wudunya. Wa yaghsalu rajulu wa yaghsilu ar-rajulu ar-rajula. Sudah, ini sudah agak malam ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita selesaikan. Sudah hampir jam 10. Ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk prosesi pemandian jenazah ini Ustaz, apakah ada jumlah khusus untuk yang memandikan Ustaz? Karena di tempat kami ini kebanyakan itu kita perhatikan yang ngurus langsung itu para fardu kifayahnya, orang-orang sini langsung ditunjukkan, kadang-kadang tidak ditawari ahli keluarga dulu seperti itu. Terima kasih. Jazakallah. Jadi apa itu namanya, itu kan anjuran. Jadi di masyarakat ini tradisinya itu macam-macam. Ada yang apa-apa diserahkan sama mudin. Lah kalau mayatnya itu laki-laki, mudin itu membawa teman-temannya yang membantunya, gak ada masalah. Tapi kalau mayatnya itu perempuan, nanti akan dibahas. Mayat perempuan ditangani laki-laki itu tidak boleh, kecuali dia suaminya. Gitu loh. Kecuali dia suaminya atau mahramnya. Maka nanti akan dibahas bab berikutnya itu. Nah sekarang ada tradisi lagi, ternyata satu daerah kayak di tempat kamu itu ada tim memandikan. Nah itu bagaimana? Jadi adabnya itu ditawarkan kepada keluarga. Siapa keluarga yang memandikan, kan gitu kan? Nanti akan dibahas. Kalau memang itu nggak ada yang siap, ya sudah tim itu yang bekerja sesuai prosedur yang disebutkan tadi. Cuma itu tadi nggak boleh kalau mayat laki-laki ditangani perempuan yang bukan mahramnya, mayat perempuan ditangani laki-laki, itu tidak boleh. Itu aja. Jadi bukan satu keharusan. Masalah jumlah itu ya tinggal sesuai keperluan gitu loh. Kalau memang sebetulnya cukup 2 orang yang mandikan, itu nggak usah banyak-banyak, 2 orang. Kalau mau perlunya 3 orang ya 3 orang kan gitu. Ada yang lain? Baik Ustaz, jazakallah khair. Sehingga itu pernah kita ini dulu di awal-awal dakwah itu ya ada laporan di Maspati itu ditangani oleh Mutin, ya terpaksa kita ini datang ke keluarganya yang sudah karbon itu, yang meninggal perempuan, kita ajari keluarganya. Kita juga pernah sama Pak Fakih Selamat almarhum itu diutus sama Kiai Uzairul rahimullah ke Pelem sana, dekat markas, untuk ngajari keluarganya
Karena yang meninggal perempuan, kita ajari keluarganya bagaimana tata cara memandikan mayit. Sehingga ini tidak semuanya ditangani oleh laki-laki, mutin itu enggak. Nah sekarang itu di sekitar kita sendiri, di tempat saya sendiri ini kita juga belum bisa berbuat lebih banyak gitulah. Mungkin nanti kalau kita, apa itu namanya, karena ya serba repot ini terkadang gitu loh. Jadi kalau menangani jenazah itu kan yo terkadang itu di kampung itu ada yang sifatnya gotong royong, tidak ada upahnya. Terkadang itu yo ada upahnya menangani itu. Sebagian itu yo bisnisnya orang-orang yang menangani itu, pekerjaan dia. Maka ini apa itu serba harus ada musyawarah, ada strategi lah. Kalau memang ada kemungkaran, yaitu mayit wanita ditangani laki-laki, ya harus dimusyawarahkan dengan baik-baik, dengan tokoh masyarakat, mungkin dengan apa itu tokoh masyarakat, dengan tokoh ulama yang ada di situ, supaya ini bisa dibetulkan dan bisa diluruskan sesuai aturan syariat yang ada gitu. Oke, cukup. Jadi saya kira ini yang kita ngaji sampai sini, insyaallah nanti malam Senin berikutnya dilanjutkan. Mudah-mudahan Allah terima, Allah berkahi, Allah istiqomahkan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Oh, khairan.